Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, telah terjadi ledakan di salah satu masjid di sebuah sekolah di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berdasarkan informasi terbaru, sejumlah korban mengalami luka-luka. Polisi hingga saat ini juga sudah memasang garis polisi di TKP dan masih terus menyelidiki lebih lanjut apa yang menjadi penyebab pemicu ledakan. Kita lihat bersama-sama pemirsa di layar kaca saat ini, polisi juga masih terus melakukan penjagaan di sejumlah titik. Adapun pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan, ledakan ini terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Ledakan pertama terjadi di musola di SMAN 72 Jakarta saat khotbah Jumat berlangsung sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian disusul lagi pemirsa, informasi yang kami dapatkan, ledakan kedua ini terjadi di pintu belakang SMAN 72 Jakarta. Adapun sumber ledakan ini diduga berasal dari benda yang hingga saat ini belum teridentifikasi yang berada di area belakang aula sekolah. Korban juga diketahui ini yang mengalami luka-luka sebanyak 8 siswa yang berada di sekitar lokasi ledakan. Ada pula kami juga sempat mendapatkan informasi guru matematika yang bernama Bapak Budi Laksono menjadi saksi utama yang memberikan keterangan awal, dan hingga saat ini pemirsa seperti kita lihat bersama di layar kaca, aparat kepolisian sektor setempat bersama dengan para penjinak bahan peledak juga telah tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP dan sterilisasi area. Adapun untuk aktivitas belajar mengajar di sekolah untuk sementara dihentikan hingga situasi dinyatakan aman. Kejadian ini juga terjadi pemirsa terkini di layar kaca Anda di SMAN 72 Kelapa Gading. Kami akan langsung mengupdate informasi dari lokasi. Sudah ada Dava, reporter TV One yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Dava, bagaimana situasi di sana saat ini? Dava, apakah penjagaan masih terus dilakukan dan apa penyebab dari adanya ledakan ini? Ya baik, saat ini saya sedang berada di SMA 72. Saat ini petugas dari Brimob, Polres Jakarta Utara dan TNI AL sedang berjaga di lokasi, di mana memang sedang ada dalam penyelidikan di dalam sekolah, dan untuk memasuki ke dalam itu memang terbatas, hanya petugas-petugas saja. Kita belum bisa tahu apa yang terjadi di dalam, namun demikian yang saya dapat informasinya, sekitar pukul 12 saat melaksanakan sholat Jumat ini terjadi ledakan di area masjid. Dan itu dugaan sementaranya ini speaker masjid meledak, namun demikian kita masih menggali keterangan lebih lanjut, menunggu statement dari pihak terkait. Dan beberapa kemudian tadi saya sempat lihat ada beberapa anak yang dibawa, anak sekolah SMA 72 dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Baik, Dava, hingga saat ini dari informasi yang Anda dapatkan, ada berapa korban dari adanya ledakan yang terjadi di SMA 72 Kelapa Gading? Sejauh ini yang saya dapat 8 korban, tapi kita masih menunggu informasi lebih lanjut dan penelitikan lebih lanjut dari pihak terkait. Baik, Dava, ini mengingat ledakan yang terjadi ada sebanyak 2 kali. Apa keterangan sementara dari pihak kepolisian mengenai penyebabnya, Dava? Untuk dari pihak kepolisian belum memberikan statement terkait penyebab ledakan ini, namun tadi dari warga sekitar saya mendengar itu dan bertanya, informasi sementaranya berawal dari ledakan speaker masjid saat sholat Jumat sedang berlangsung. Baik, Dava, ini mengingat kejadiannya terjadi di hari Jumat ketika setelah melakukan sholat Jumat. Apa keterangan dari pihak-pihak guru ataupun dari siswa yang ada di sana, Dava? Apakah mereka masih juga ada beberapa yang bersekolah hingga saat ini? Saat ini di dalam sekolah sudah disterilisasi karena kita lihat ada pihak Brimob yang sedang melakukan penyisiran terkait dugaan meledaknya ini speaker masjid tersebut. Baik, bagian-bagian mana saja, Dava, yang sudah dilakukan sterilisasi karena mengingat ini juga ledakannya 2 kali dan dikhawatirkan juga akan ada ledakan susulan?
Yang saya dapat informasi tadi ini yang sudah di garis polisi itu adalah area masjid saja, namun tadi juga ada informasi saya dapat terjadi ledakan di area belakang, namun belum saya dapat ketahui berada di bagian mananya. Baik, artinya untuk sementara ini ledakan terjadi dari speaker saja ataukah ada benda-benda lain di sekitar sana yang memang memicu dari ledakan ini terjadi di sore hari ini tadi, Dava? Demikian hanya baru informasi yang saya dapat hanya speaker masjid saja yang informasinya itu meledak saat sholat Jumat berlangsung. Oke, Dava, kalau kita lihat situasi saat ini juga masih ada nampaknya beberapa siswa yang ada di sana. Untuk korban sendiri yang tadi sempat Anda sebutkan saat ini sudah dibawa untuk dilakukan pengobatan ke mana, Dava? Yang tadi saya itu ada di BK Kelapa Gading itu milik TNI AL, Oke. seperti puskesmas sementaranya. Lalu dibawa ke rumah sakit terdekat. Baik, Dava, Anda mungkin bisa dijelaskan bagaimana sebetulnya kronologi kejadian dari ledakan yang terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading ini, Dava? Untuk kronologinya yang pasti itu terjadi sekitar pukul 12, di mana saat itu para siswa SMA 72 sedang melaksanakan sholat Jumat. Namun saat sholat Jumat dan doa, seketika itu terdengar bunyi ledakan yang diduga dari speaker masjid. Namun belum kita dapat pastikan apakah itu benar dari speaker masjid atau dari hal yang lain. Kita masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian. Baik, sejauh yang Anda lihat di lokasi ini, Dava, sebetulnya seperti apa tepatnya situasi dari ledakan ini terjadi? Apakah satu kali ledakan ataukah lebih, dan bagaimana reaksi dari warga yang tinggal di sekitaran SMAN 72 Kelapa Gading ini? Informasinya, Dava. Informasi sementara yang saya dapat itu terjadi 3 ledakan. Pertama di area masjid, yang 2 itu di area kantin, dan 1 lagi di area belakang sekolah. Tapi kita masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian, itu dari pihak warga. Dan akibat kejadian ledakan ini, sejumlah warga memadati lingkungan sekolah yang untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Baik, Dava, mungkin Anda bisa menggambarkan sedikit bagian sekolah mana yang paling terdampak dari adanya ledakan ini? Untuk sementara yang dapat saya informasikan, yang terdampak itu adalah area masjid. Karena di area masjid itu sudah digaris polisi oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Baik, artinya hingga saat ini apakah pihak berwenang sudah mengevakuasi dari keseluruhan korban ataupun ini siswa-siswi yang masih belajar di sana, Dava, hingga sore hari ini? Hingga sore ini wilayah maksudnya area sekolah sudah disterilisasi, dan sejumlah murid berada di luar sekolah, dan para orang tua juga ada di sini di dekat sekolah menemui anak-anaknya. Baik, apakah masih ada aktivitas belajar mengajar di sana, Dava, di SMA N72 Kelapa Gading? Sudah dipastikan tidak ada, karena sudah digaris karena kita juga tidak boleh masuk di area depan sekolah saja kita sudah dibatasi. Baik, Dava, hingga sejauh ini bagaimana keterangan dari pihak guru dari atas adanya tragedi meledaknya yang tadi Anda sudah sebutkan ini diperkirakan dari speaker masjid? Saat ini saya belum dapat bertemu dengan pihak sekolah untuk menggali keterangan, karena kan memang guru-gurunya ini ada berada di dalam juga sebagian, dan yang saya dapat hanya dari keterangan warga dan beberapa anak siswa. Oke, Dava, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi apakah ada indikasi kelalaian atau mungkin faktor keamanan sekolah yang juga diketahui ini masih belum sempurna di sana, Dava? Saya belum mendapatkan terkait hal tersebut, demikian.
Baik, Dava, ini mungkin Anda bisa menggambarkan kepada kami semua mengenai bagaimana kondisi di sana, terutama ledakan yang terjadi ini kan diketahui ada di dua titik yang berbeda. Seperti apa di sana saat ini situasinya, Dava? Situasi saat ini sudah sejumlah pihak kepolisian dari Brimob, Polres Jakarta Utara, dan TNI AL ini berada di lokasi untuk mengamankan area sekolah untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan ledakan yang terjadi di area Masjid SMA 72 Jakarta ini. Rencananya kapan pihak kepolisian akan melakukan konferensi pers terkait apa sebetulnya penyebab ledakan yang terjadi di sana, Dava? Saat ini saya masih menunggu untuk meminta keterangan dari pihak kepolisian terkait konferensi pers untuk mengungkap kejadian ledakan ini. Baik, Dava, mungkin Anda bisa informasikan kepada kami bagaimana sebetulnya respon dari aparat gabungan terhadap penanganan dari adanya ledakan ini, Dava? Untuk saat ini respon sigap dan cepat para petugas datang langsung melakukan penyelidikan. Oke. Baik, dari hasil informasi yang Anda lihat dan dari pantauan Anda saat ini, Dava, mungkin Anda bisa gambarkan juga kepada kami, apakah di sekitaran lokasi sekolahan ini, adakah benda-benda yang memang berpotensi untuk meledak kembali, begitu Dava? Karena kan ini juga mengingat hingga saat ini masih belum diketahui, sebetulnya ini penyebab awal dari ledakan ini seperti apa? Jika tadi saya menyisir area depan sekolah memang tidak ada, namun belum bisa dapat saya pastikan hal tersebut demikian. Baik, Dava, sebelum kejadian ini terjadi, apakah mungkin ada seseorang yang mencurigakan yang masuk ke area sekolah atau apakah ini memang murni kecelakaan yang berasal dari speaker yang ada di masjid atau seperti apa informasinya, Dava, dari sana? Informasi yang saya dapat memang saat terjadi ledakan ini para siswa dan guru sedang melaksanakan sholat Jumat dan saya belum mendapatkan keterangan terkait adanya orang atau yang mencurigakan itu masuk atau tidak. Saya masih menggali keterangan tersebut. Demikian. Baik, ini artinya murni kecelakaan atau apakah ada unsur lain yang hingga saat ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian? Bagaimana keterangannya dari mereka, Dava? Saat ini saya masih menunggu dari pihak kepolisian, menunggu hasil penyelidikan di dalam begitu. Demikian. Oke, baik. Mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami bagaimana akses jalan yang ada di sekitaran SMA 72 Kelapa Gading. Apakah juga ini ikut terdampak? Apakah ada macet di sana dari warga yang hingga saat ini kalau kita lihat di layar kaca pemirsa nampaknya juga ada banyak warga yang mendatangi di sekitaran area sekolah atau seperti apa di sana? Ya, memang SMA 72 Jakarta ini berada dekat pemukiman warga di mana sejumlah warga datang ke lokasi untuk mengetahui peristiwa apa yang sebenarnya terjadi dan imbasnya tadi memang sempat mengalami kemacetan karena banyaknya warga yang datang, namun demikian sudah berhasil diurai. Demikian. Baik, artinya situasi saat ini nampaknya lalu lintas kendaraan artinya tidak terdampak dari adanya ledakan yang terjadi di SMA N72 ini, Dava? Demikian tidak terdampak, namun tadi sempat mengalami kemacetan hanya itu saja. Baik, apakah Anda sudah mendapatkan identitas dari para korban-korban yang terkena ledakan yang terjadi di hari ini, Dava? Ya, saat ini saya masih menunggu data-data korban terkait kelas berapa dan namanya siapa dan namanya siapa. Saya masih menunggu data-data korban untuk saya sampaikan berikutnya. Apakah ada potensi korban ini bertambah dari yang tadi Anda sebutkan jumlahnya? Jika saya masuk ke area sekolah ini memang sejumlah ambulans berlalu lalang masuk keluar lokasi. Namun demikian informasi yang saya dapat itu ada 8 korban saat ini. Namun belum bisa saya pastikan apakah jumlah korban ini masih bertambah terus atau tidak. Saya masih menunggu penyelidikannya dan data untuk korban sendiri.
Baik, Dava, nampaknya kalau kita lihat di layar kaca saat ini ada beberapa siswa yang masih ada di sekitaran lokasi ledakan di SMA N 72 Kelapa Gading. Apakah Anda sudah mendapatkan keterangan dari mereka mengenai bagaimana saksi mata dari adanya ledakan ini, Dava? Saat ini saya belum dapat menemui saksi mata terkait kejadian yang terjadi peristiwa ledakan ini. Bagaimana dengan kondisi mereka, Dava? Apakah mereka juga mengalami trauma secara fisik dan juga mental? Ya, bisa dipastikan karena memang ledakan ini yang terjadi membuat sejumlah siswa ini memang panik berhamburan keluar saat peristiwa itu terjadi. Demikian. Namun belum bisa dipastikan apakah mereka ini trauma atau tidak. Namun yang dapat saya sampaikan mereka memang keluar berhamburan panik saat terdengar ledakan ketika sholat Jumat berlangsung. Apakah ada orang tua korban yang datang langsung ke SMA N 72 Kelapa Gading saat ini ketika mendapatkan informasi adanya ledakan di sana? Ya, memang orang tua saat ini masih berdatangan terus untuk anak-anak untuk memastikan kondisi anak buah hatinya yang bersekolah di SMA 72 ini setelah terdengar ledakan di area masjid. Baik, untuk analisa sementara yang Anda dapat informasikan kepada kami semua, bagaimana keterangan dari pihak kepolisian ataupun dari Anda yang saat ini mengabarkan, bagaimana situasi di sana dan juga apa keterangan analisa sementara ini, Dava? Untuk belum ada keterangan dari pihak kepolisian dan kalau yang aku lihat tadi saya dapat informasikan memang di dalam sedang melakukan penyelidikan terkait penyebab ledakan yang diduga dari speaker masjid tersebut. Baik, lantas bagaimana dengan aktivitas warga yang rumahnya berada di sekitaran sekolah? Apakah juga ikut terganggu? Untuk saat ini tidak terganggu, memang jika jarak sekolah dengan pemukiman warga ini sekitar 50 meter hingga 30 meteran. Karena tidak berdampak langsung. Jika di sini sekolah dan ini pemukiman warga berada di sisi sebelah. Baik, Dava, mungkin ini Anda bisa menggambarkan lagi kepada kami bagaimana situasi yang ada di sana. Apakah juga pihak kepolisian hingga saat ini sudah keluar dari dalam sekolah untuk memberikan keterangan, dan kapan rencananya keterangan dari adanya ledakan ini juga diberikan oleh pihak kepolisian? Untuk saat ini yang dapat saya gambarkan, beberapa pihak kepolisian dari Polres Jakarta Utara tadi sudah memasuki area sekolah, dan yang hanya kita tidak bisa dapat masuk ke dalam sekolah karena dibatasi dan hanya bisa mengabarkan hanya dari depan area sekolah saja. Namun demikian area sekolah, sekitar area sekolah ini sudah dijaga oleh Brimob, dan saya lihat juga ada mobil identifikasi Polres Jakarta Utara. Baik, seberapa besar ini skala yang atas kerusakan yang ditimbulkan dari adanya ledakan yang terjadi ini? Untuk skalanya ini memang membuat sejumlah warga dan siswa ini memang panik berhamburan, dan ini membuat mereka ingin mengetahui apa penyebab yang sebenarnya terjadi. Demikian. Baik, Dava, ini kan kalau kita lihat ledakan terjadi 2 kali. Artinya untuk mengkonfirmasi apakah ledakan yang pertama ini diperkirakan sumbernya ini adalah dari speaker. Dan untuk ledakan yang kedua yang terjadi, ini Dava informasinya adalah dari belakang SMA 72 Jakarta. Ini disebabkan oleh apa, Dava? Karena kalau melihat juga ini nampaknya dua lokasi di dua lokasi yang berbeda. Tadi saya juga mendapatkan informasi terkait adanya 3 ledakan yang terjadi saat peristiwa tersebut berlangsung. Namun demikian belum dapat saya pastikan penyebab dan ledakan apa itu, saya belum dapat
keterangan dari pihak kepolisian. Baik, kita juga masih akan melihat lagi lebih lanjut apa sebetulnya penyebab dari pemicu ledakan yang terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading pemirsa. Namun Breaking News TV1 harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami juga akan mengkonfirmasi kembali apa sebetulnya penyebab dari ledakan yang terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.